Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting terkait dengan program pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa tiba-tiba ada perubahan besar di tahun 2023. Dua kategori pegawai honorer akan menjadi aparatur sipil negara. Nah, siapa saja ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar panas seputar tenaga honorer baru-baru ini menjadi topik hangat di jagat media sosial. Ingat Bapak Ibu ya, ini sampai dikatakan kabar panas seputar tenaga honorer. Nah, ada apa julukan kabar panas Bapak Ibu? Karena memang pembahasan terkait dengan nasib honorer itu masih sangat ketat ya, dan masih sangat alot sampai sekarang, sehingga dikatakan kabar panas terkait dengan honorer. Kompleksitas masalah yang melingkupi nasib para tenaga honorer telah menarik perhatian berbagai pihak. Kompleksitas masalah tersebut itulah yang sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bahkan jumlah tenaga honorer yang menggemparkan menjadi salah satu akar permasalahan yang tak kunjung selesai. Ingat Bapak Ibu ya, salah satu akar persoalan yang tak kunjung selesai. Nah, kenapa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang honorer jumlahnya sangat luar biasa. Tentunya upaya dan kemampuan pemerintah untuk menuntaskan juga ada batasnya. Tapi Bapak Ibu honorer jangan khawatir dengan keadaan sekarang, karena memang pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang memikirkan hal yang terbaik yang merupakan solusi tepat demi nasib Bapak Ibu honorer ke depan. Tidak kurang dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat bahwa jumlah tenaga honorer mencapai angka fantastis melebihi 2,3 juta orang. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu. Pada kenyataannya, mayoritas tenaga honorer ini mengisi posisi di berbagai instansi pemerintah daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak terkendali dan pemerintah daerah kesulitan mengendalikan lonjakan jumlah tenaga honorer dari tahun ke tahun. Namun ada cahaya terang di tengah kegelapan ini. Solusi yang diusulkan untuk mengakhiri masalah ini adalah dengan mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN pada bulan September 2023. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik Bapak Ibu ya, menggembirakan Bapak Ibu honorer terkait dengan hal ini, bahwa pada bulan September ini diupayakan tenaga honorer itu bisa tuntas menjadi aparatur sipil negara. Transisi status dari honorer ke ASN telah diberikan lampu hijau oleh Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jadi sebelumnya pemerintah melalui Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah merencanakan upaya untuk membersihkan instansi pemerintah dan pegawai berstatus honorer. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi anggaran pemerintah yang terlampau besar akibat besarnya jumlah honorer atau akibat banyaknya jumlah honorer. Dengan sangat terpaksa, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB
akan menghentikan tenaga honorer yang tidak lagi diperlukan di pemerintahan atau honorer yang tidak diperlukan di instansi pemerintah. Nah, berikut adalah beberapa kategori tenaga honorer yang tidak akan berhasil menjadi aparatur sipil negara. Nah, diajak satu persatu Bapak Ibu, yaitu salah satunya pekerja lapangan, kemudian penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, operator komputer, petugas keamanan, layanan kebersihan, pramu tamu, dan sopir. Itulah 10 jenis para honorer yang sulit untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini dikarenakan peran krusial kedua bidang di dalam pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru honorer dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan status kepegawaian mereka. Tentunya ini diangkat dari status pegawai honorer menjadi status pegawai aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Jadi itulah informasi Bapak Ibu, sekedar gambaran tentang kategori tenaga honorer yang akan mengalami perubahan besar menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023. Itulah informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya, dan jangan lupa saya pesankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 yang segera akan dimulai pada 16 September ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.